Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Konsep Umum dan Bisnis Plan yang beranggotakan Azza Zakiatul Miskia dengan NIM D03219005, Zakiatul Fikriya dengan NIM D93219115, dan saya Fira Diramawati dengan NIM D73219059. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama. Dalam konsep umum bisnis plan meliputi 3 hal. Yang pertama, ada pengertian umum bisnis plan. Yang kedua, keuntungan dan kerugian bisnis plan. Dan yang ketiga, aspek sosial dan spiritual bisnis plan. Pengertian bisnis plan. Bisnis plan adalah rencana tentang hal apa yang akan dikerjakan dalam suatu bisnis ke depannya, serta meliputi alokasi sumber daya, sekaligus memperhatikan faktor kunci dan mengolah permasalahan dan peluang yang ada. Saya di sini akan menjelaskan tentang keuntungan serta kerugian dalam bisnis plan. Keuntungan bisnis plan terjadi karena keberhasilan pada suatu usaha, sedangkan keberhasilan itu identik dengan pendapatan. Maka dari itu, pendapatan merupakan salah satu kriteria pada kegiatan usaha. Nah, manfaat dari bisnis plan yaitu sebagai jembatan antara ide dan kenyataannya, membuat gambaran yang jelas dari apa yang akan dilakukan oleh wirausaha, serta membuat pernyataan pada sasaran dan strategi yang dijelaskan secara jelas untuk digunakan di lingkungan internal perusahaan yang berfungsi sebagai dokumen penjualan yang akan dibagikan oleh pihak luar. Kerugian yang terjadi pada bisnis plan itu karena kurang matangnya dalam membuat rencana. Hal tersebut juga karena melakukan kesalahan dalam menyusun rencana. Yang pertama yaitu terlalu banyaknya informasi. Yang kedua, menyembunyikan kelemahan bisnis. Yang ketiga, saluran distribusi tidak jelas. Yang keempat, lemahnya analisis saing serta proses keuangan yang tidak berkualitas. Yang selanjutnya yaitu mengenai aspek sosial dan aspek spiritual dalam bisnis. Yang pertama, aspek sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Mereka tidak bisa hidup tanpa manusia yang lain karena mereka saling membutuhkan. Aspek sosial ini membuat orang memiliki kemauan untuk bersahabat, melakukan interaksi, memiliki simpati. Aspek sosial ini memunculkan hal-hal yang secara spontan membuat nilai-nilai yang pada akhirnya membuat mereka bekerja satu sama lain dan memiliki hubungan timbal balik yang menguntungkan. Berikut beberapa unsur pokok dalam aspek sosial dalam suatu pekerjaan maupun bisnis, yaitu yang pertama, ikut berpartisipasi dalam suatu jaringan, suatu kelompok yang memiliki kesamaan tujuan. Yang kedua yaitu reciprocity, yaitu memiliki rasa untuk berbuat baik antar sesama dan tidak mengharapkan imbalan seketika. Yang ketiga yaitu trust, saling percaya. Memiliki kepercayaan antar anggota ini sangat diperlukan. Hubungan sosial harus dilandaskan oleh perasaan saling percaya yang nantinya akan menimbulkan rasa saling mendukung dan percaya tidak akan merugikan diri dan kelompoknya. Yang keempat yaitu norma sosial, yaitu sekumpulan aturan yang dibuat secara spontan dan tidak tertulis yang diharapkan dipahami dan ditaati antar anggota. Yang kelima yaitu nilai-nilai. Nilai-nilai ini hal yang secara turun-temurun dilakukan dan memiliki anggapan kebenaran terhadap suatu kelompok sosial tersebut. Yang terakhir yaitu memiliki sikap proaktif. Proaktif di sini bukan hanya berpartisipasi, tapi juga ikut andil dan mencari jalan untuk selalu melibatkan diri dalam suatu kelompok sosial tersebut. Yang kedua yaitu tentang aspek spiritual dalam bisnis. Dalam dunia bisnis tak luput dari kesalahan-kesalahan, baik itu kesalahan kecil maupun kesalahan yang besar. Dengan mengantisipasi itu terjadi, sebagai makhluk yang memiliki kewajiban untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa,
Maka dari itu, semua yang kita kerjakan harus berlandaskan dengan nilai-nilai spiritual. Di dalamnya pun terdapat nilai-nilai moral dan kejujuran. Hal itulah yang dapat menjadi penerang saat terjadi kegelapan. Saat maraknya kecurangan, manipulasi bisnis, dan lain sebagainya, aspek spiritual inilah yang dapat mengantarkan ke cahaya kebenaran. Tiap-tiap orang memiliki pengetahuan, tapi tetap sebagai umat Islam kita memiliki dua pedoman dalam kehidupan, yaitu Al-Quran dan hadis. Haruslah menjadi landasan pada tiap sendi kehidupan, termasuk di dalamnya adalah bisnis. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.